Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada video kali ini saya Titi Desmayanti dan teman saya Siti Marwa akan pergi ke salah satu tempat pengrajin bambu tutul di Kelurahan Tongole. Ayo teman-teman, kita menuju ke tempatnya. Let's go! Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah dari bambu tutul. Bambu ini berasal dari bahasa Jawa yang biasa disebut dengan pring ataupun pring ampel. Dalam bahasa Sunda, bambu juga disebut dengan bambu tutul. Tapi untuk masyarakat lokal, khususnya di kota Ternate, menyebutnya dengan tati bako. Nah teman-teman, menurut sejarah yang didapatkan dari referensi hasil wawancara kemarin, bambu tutul untuk masyarakat lokal biasanya menyebutnya dengan bambu Cina. Hal ini dikarenakan nenek moyang pada zaman dahulu menceritakan bahwa bambu tutul ini dibawa oleh orang-orang Cina yang datang ke Maluku Utara, sehingga bambu ini dikenali oleh orang-orang Cina dan diberikan julukan sebagai bambu Cina. Nah untuk itu teman-teman, bambu tutul sendiri dikatakan bambu tutul karena dia memiliki tutul ataupun bintik-bintik yang ada pada bambu itu sendiri, sehingga ini menjadi salah satu keunikan ataupun keestetikan dari bambu tutul. Teman-teman, bambu tutul merupakan salah satu jenis tumbuhan yang berasal dari rumput-rumputan, yang dimana ketika ia tumbuh tingginya berkisar 10 ataupun lebih, 10 meter ataupun lebih. Nah teman-teman, bambu tutul sendiri menurut pemahaman dari masyarakat lokal bahwa ketika pemotongannya harus sesuaikan dengan datangnya bulan dan juga pas dari surutnya air laut. Nah hal ini dimaksudkan agar ketika pemotongan bambu tutul maka menghasilkan bambu yang berkualitas baik. Tidak hanya itu teman-teman, bambu tutul juga merupakan bambu yang sangat identik dengan pemotongannya. Kenapa? Karena ketika pemotongannya itu ketika dipotong tidak langsung diproduksi menjadi satu kerajinan yang bermanfaat. Tetapi ketika pemotongan harus didiamkan selama 2-3 bulan ataupun lebih. Hal ini mengapa demikian? Karena ketika pemotongan, bambu yang tadinya didiamkan di sekitaran bambu sampai beberapa bulan akan menghasilkan corak yang lebih baik ataupun bintik-bintik dari bambu tutul itu sendiri lebih mencolok, sehingga warna yang dihasilkan dari pemotongan bambu tutul itu memberikan satu keestetikan dari bambu itu sendiri ketika diolah menjadi satu kerajinan. Nah teman-teman, bambu tutul sendiri memiliki diameter sekitar 5-12 cm, di mana besar dari bambu tutul itu contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah bambu yang saya pegang ini merupakan salah satu jenis bambu tutul yang motifnya atau bambunya itu belum sepenuhnya kering, dikarenakan motif yang dihasilkan dari bambu itu sendiri teman-teman bisa melihatnya, bambu ini tidak begitu nampak motifnya. Jadi untuk bambu yang sudah kering, sudah dikatakan kering, ini motifnya lebih nampak. Jadi bisa dilihat kan teman-teman memiliki beberapa perbedaan. Jadi untuk bambu yang lebih indah atau lebih memiliki estetik adalah bambu yang sudah kering. Jadi tergantung juga dengan pemotongannya yang dimana didiamkan, yang sudah saya sampaikan didiamkan di sekitaran bambu selama beberapa bulan. Maka motif yang dihasilkan akan seperti ini. Nah teman-teman, bambu tutul sendiri juga memiliki beberapa manfaat dan juga kegunaan. Nah salah satunya ini teman-teman, ini bisa digunakan sebagai tempat piring ataupun tempat menyimpan beberapa makanan. Jadi bambu tutul ini sangat indah teman-teman. Jadi ketika digunakan sebagai satu kerajinan, maka motif yang dihasilkan itu akan seperti ini. Selain itu ada juga tempat hiasan yang dimana bisa kalian isi beberapa bunga hias di sini. Ini sangat cantik karena motif yang dihasilkan itu sangat mencolok, seperti bintik-bintik coklat yang ada pada bambu ini. Bambu tutul memiliki manfaat bagi kebutuhan primer manusia. Di antaranya bambu tutul dapat berfungsi sebagai bahan dasar pembuatan rumah, dan juga rebung ataupun bambu mudanya dapat dijadikan sebagai dapat diolah menjadi satu bahan makanan bagi manusia. Selain itu, bambu tutul juga dimanfaatkan sebagai satu kerajinan dalam pembuatan kursi. Pemanfaatan bambu tutul dalam pembuatan kursi memakan waktu sekitar 2 minggu. Ketahanan kursi dari bambu tutul ini
diperkirakan mencapai 20 tahun jika berada di dalam ruangan yang tertutup. Selain itu, bambu tutul juga dimanfaatkan dalam pembuatan meja. Terdapat piring yang terbuat dari bambu tutul, di mana piring ini memiliki penutup yang berfungsi agar makanan tidak cepat dingin ataupun bisa juga berfungsi terhindar dari debu. Kerajinan piring biasanya memerlukan waktu sampai 5 hari saja dalam pembuatannya. Untuk harga jualnya berkisar 20.000 per buah. Selain itu, pemanfaatannya juga dibuat dalam bentuk lemari hias, di mana lemari ini digunakan biasanya diisi baju-baju ataupun beberapa hiasan-hiasan lain. Kerajinan bambu tutul ternyata bisa membuat lemari setinggi 2 meter untuk meletakkan beberapa macam barang. Selain itu, ada pun tempat lampu hias. Nah, teman-teman, itulah sedikit pengetahuan tentang bambu tutul. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.